Baiklah, sekarang kita akan kembali membahas sebuah soal yang ditanyakan di grup Facebook Matematika Fisika ya. Soal ini berkaitan dengan materi hambatan seri dan paralel Fisika SMA kelas 12 ya. Ada 5 buah hambatan ya R1 sampai R5 yang disusun seperti pada gambar. Lalu di sini ada sebuah sumber tegangan 24 volt. Nah, tugas kita yang pertama adalah menentukan yang A, hambatan pengganti atau R total ya. Nah, kalau gambar rangkaian seperti ini, yang bisa kita sederhanakan dulu yang jelas adalah R3 dan R5 ya, atau R2 dan R4 ya, karena keduanya tersusun secara seri, berarti nanti kita jumlahkan ya, Dek ya. Jadi R seri ini sama dengan R3 ditambah R5 ya. R3-nya sama dengan 2 ohm. Nah, ini mungkin salah tulis ya, Dek ya. Jadi A itu adalah satuan dari kuat arus ampere. Kalau satuan dari hambatan itu adalah ohm. Nah, ini berarti ini salah tulis ya. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita masukkan ya. R3-nya sama dengan 2 ohm. Lalu R5-nya 2 ohm. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Artinya sekarang kita punya hambatan pengganti dari R3 dan R5 sama dengan 4 ohm. Nah, 4 ohm ini terhubung paralel dengan R1, ya kan? Untuk mencari hambatan penggantinya, kita gunakan rumus 1 per. Nah, ini saya kerjakan di sini ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R seri, ya. R1-nya 4, lalu R serinya tadi kita hitung ketemunya 4 juga. Ini hasilnya adalah 2 per 4. 1 per RP sama dengan 2 per 4. Maka RP sama dengan 4 per 2. Ya, sama dengan 2 ohm. Artinya R1, R3, dan R5 sekarang bisa kita ganti ya dengan sebuah hambatan tunggal. Nah, yang besarnya sama dengan berapa? 2 ohm. Nah, berarti ada 3 hambatan yang tersusun secara seri. Ya, Dek ya, RP seri dengan R2, seri dengan R4. Yang ditanyakan adalah R total. Ya sudah, berarti langsung saja kita jumlahkan. Ya kan? Berarti R total sama dengan RP ditambah R2 ditambah R4. Jadi kalau di paralel diseper, kalau di seri dijumlah ya. RP-nya sama dengan 2, lalu R2-nya sama dengan 3, R4-nya sama dengan 5 ya. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10 ohm. Nah, berarti hambatan total atau R total di sini ketemunya adalah 10 ohm. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B. Tentukan kuat arus pada rangkaian. Kuat arus itu simbolnya adalah I ya, Dek ya. Jadi kita bisa menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Kuat arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan ya. Tegangannya sama dengan 24 volt yang ini. Hambatannya sama dengan 10 ohm. Maka nanti kalau kita masukkan angkanya ya, berarti I sama dengan 24 dibagi 10 sama dengan 2,4 ampere. Nah, ini adalah kuat arus total yang mengalir pada rangkaian. Ya, saya tulis ini ya. I sama dengan 2,4 ampere. Nah, posisinya kalau di rangkaian ya di sebelah sini. Nah, ini I-nya sama dengan 2,4 ampere ya. Di sini juga 2,4 ampere. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang C. Tentukan tegangan pada masing-masing hambatan ya. Mungkin soal yang D ini juga sekalian kita bahas saja ya karena saling berhubungan. Tentukan kuat arus pada masing-masing hambatan. Jadi kalau tegangan itu simbolnya V ya. Lalu kalau kuat arus ini simbolnya I. Coba kita perhatikan kembali gambarnya. R2 dan R4 ini kan tersusun secara seri. Nah, salah satu sifat penting dari rangkaian seri ya, itu adalah arus yang mengalir pada masing-masing hambatan ini pasti sama besar. Dan nilainya itu sama dengan kuat arus total yang mengalir pada rangkaian. Ya, Dek ya, ini harus diingat-ingat. Sehingga nanti arus yang mengalir pada R2 akan sama dengan arus yang mengalir pada R4. Nilainya sama dengan kuat arus total yang mengalir pada rangkaian, yaitu 2,4 ampere. Ya, coba ini kita bersihkan dulu ya. Jadi, kuat arus totalnya tadi sudah kita hitung, I-nya sama dengan berapa? 2,4 ampere ya.
Lalu arus yang mengalir pada R2 dan R4 ini pasti juga sama dengan 2,4 ampere. Nah, oke ya. Maka kalau ditanyakan tentukan tegangan ya pada R2 dan R4. Kita bisa kembalikan ke rumus hukum Ohm. Jadi kalau I itu kan sama dengan V per R ya. Maka kalau V ya sama dengan I kali R. Berarti kalau VR2 rumusnya ya I pada R2 kita kalikan dengan R2. I pada R2 sama dengan 2,4 ampere ya, R2-nya sama dengan 3 ohm. Nah, 2,4 kali 3 ini sama dengan 7,2 ya, satuannya volt. Kemudian untuk PR4 caranya sama ya, I kali R4. I-nya 2,4, kemudian R4-nya sama dengan 5. 2,4 kali 5 ini sama dengan 12 volt. Oke ya. Sekarang bagaimana cara kita untuk menghitung VR1, lalu VR3 dan VR5? Ya gampang, caranya adalah tinggal kita hitung dulu arus yang mengalir melalui R1, R3 dan R5. Kita misalkan saja arus yang mengalir pada R1 itu adalah I1 ya. Kemudian arus yang mengalir pada R5 dan R3 ya ini sama dengan I2. Ingat kalau pada rangkaian seri ya pasti nanti arusnya itu sama. Jadi arus yang mengalir pada R3 sama dengan arus yang mengalir pada R5 sama dengan I2. Arus yang masuk 2,4 ampere. Ya kan? Ini kan masuk ke titik percabangan begitu ya. R1-nya 4 ohm, kemudian R3 dan R5 ini kalau kita ganti dengan sebuah hambatan ini juga sama dengan 4 ohm. Nah, karena hambatan yang atas sama dengan hambatan yang bawah, maka nanti arus itu akan terbagi sama rata. Ya, jadi kalau yang masuk 2,4 ampere, maka keluar lewat cabang atas ini sama dengan 1,2 ampere. Ya kan? Kemudian yang keluar lewat cabang bawah ini juga 1,2 ampere. Nah, ini saya rapikan dulu. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke. Jadi 1,2 ditambah 1,2 sama dengan 2,4. Nah, sekarang ya berarti tinggal kita mencari VR1, VR5, VR3 ya dengan hukum Ohm. Kita mulai dari VR1. Berarti I1 ya, kita kalikan dengan R1. I1-nya 1,2, kemudian R1-nya 4 ohm. 1,2 kali 4 sama dengan berapa? 4,8. Ya kan? Lalu untuk VR3, berarti nanti rumusnya adalah I2 ya. Berarti I2 yang ini kita kalikan dengan R3. I2-nya 1,2, R3-nya 2 ohm. 1,2 kali 2 sama dengan berapa? 2,4 volt. Ya kan? Untuk VR5 ya sama dengan I2 dikalikan R5. I2-nya 1,2, R5-nya 2 ohm. Nah, 1,2 maaf. Oh iya betul ya, 1,2 kali 2 ini juga sama dengan 2,4. Oke. Nah, coba ini kalau kita perhatikan kembali ya. Jadi VR3 itu kan sama dengan 2,4. VR5 2,4 ya kan? Ini kalau kita jumlah sama dengan 4,8. Ya enggak? Jadi V di sini itu sama dengan 4,8 volt. V di sini yaitu VR1 juga 4,8 volt. Nah, ini adalah salah satu sifat penting dari rangkaian paralel ya, Dek ya. Jadi kalau rangkaian seri I-nya sama, kalau rangkaian paralel nanti yang sama itu adalah V-nya. Nah, ini penting ini ya, harus diingat-ingat. Oke ya. Berarti VR1 sudah ada, VR2 sudah ada, sampai VR5 ya sudah ada. Lalu untuk kuat arus secara tidak langsung tadi kita sudah mengerjakan ya untuk menghitung tegangan pada masing-masing hambatan. Nah, mungkin ini saya tulis ulang ya. Jadi IR1. Nah, ini IR1 sama dengan I1 ya. Sama dengan berapa tadi? Sama dengan 1,2 ampere yang ini. Oke, kemudian IR2 ini sama dengan berapa? 2,4 ampere ya. Oke, ini 2,4 ampere. Kemudian IR3 ya.
sama dengan 1,2 ampere. Oke, ini saya tuliskan kembali biar enak, ini saya rapikan aja. Oke, jadi IR satunya tadi berapa? 1,2 ampere ya. Nah, ini 1,2 ampere. Kemudian IR4 ya. IR4 itu ada di sini. Nah, ini 2,4 ampere. Lalu IR5 sama dengan 1,2 ampere. Di sini ya, Dek ya. Nih. Lalu sudah ya, IR1, IR2, IR3, IR4 dan IR5. Oke. Berarti di sini kita sudah berhasil menemukan tegangan pada masing-masing hambatan ya, caranya seperti ini dan kuat arus pada masing-masing hambatan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.